Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kasahi. Yang pertama, pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kasahi. Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fikih tertentu dan disebut Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kasahi atau juga bisa disebut dengan Al-David oleh sebagian ulama. Kemudian dalam perbidangannya pun berbeda. Ada yang membidangkan kepada 4 bidang dan juga ada yang membidangkan kepada 6 bidang. Di sini kami mengambil 6 bidang. Selanjutnya, yang B, pembidangan kaidah-kaidah fikih khusus. Yang pertama, kami ambil kaidah-kaidah khusus di bidang ibadah mahdah. Yang dimaksud dengan ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ritual atau peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Banyak kaidah yang berhubungan dengan bidang fikih ibadah mahdah, diantaranya yaitu yang artinya hukum asal ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdah harus ada yang mengikuti tuntunan. Selain itu, ada juga yang menggunakan kaidah yang berbunyi hukum asal dalam ibadah mahdah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kedua kaidah ini mengandung kaidah-kaidah khusus di bidang al-ahwal al-asyasiyah. Kaidah yang khusus di bidang al-ahwal al-syakiyah hukum atau hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis kepada masalah-masalah keluarga sangat besar dalam hukum Islam. Hukum keluarga ini meliputi pernikahan, ahli waris, wasiat, wakaf dzuri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Kaidah-kaidah tersebut antara lain yang berbunyi, hukum asal pada masalah seks adalah haram. Maksud kaidah ini adalah hubungan seks pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Apabila seorang laki-laki diberitahu bahwa dia sepersusuan dengan B, maka dia tidak boleh nikah dengan sepersusuan dari keluarga B, maksudnya seperti itu, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak sepersusuan dari keluarga B tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, kaidah-kaidah fikih khusus di bidang muamalah atau transaksi. Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Utsmani, tidak kurang dari 99 kaidah yang termuat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Ke-99 kaidah tadi menjadi acuan dan menjadi jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Ricantika Pudiasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricantika Pudiasa akan melanjutkan pemaparan makalah dari Saudari Arjakia. Keempat, kaidah-kaidah fikih khusus di bidang jinayah. Fikih jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan, berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Kelima, kaidah-kaidah khusus di bidang al-ahwal al-asyasiyah atau disebut dengan hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis kepada masalah-masalah keluarga yang sangat besar. Dalam hukum Islam, hukum keluarga ini meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf dzuri, dan hibah di kalangan keluarga. Keenam, kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang fikih qada atau peradilan dan hukum acara.
Lembaga peradilan sekarang sudah berkembang lebih jauh lagi, baik dalam bidangnya seperti ada Mahkamah Konstitusi maupun tingkatannya mulai dari daerah sampai ke Mahkamah Agung. Di dalam Islam, hal semacam ini sah-sah saja selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan manusia. Sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.